Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga saudara-saudariku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga saudara-saudariku yang menjadi muhibbin, pecinta-pecinta para habib, termasuk para kiai, para ustadz, para cendekiawan, dan para pemuja habib. Untuk para muhibbin, saya sarankan, kembalilah kepada ajaran mulia para leluhur negeri Indonesia tercinta, Nusantara yang indah ini. Contohlah para masyayikh, ulama-ulama zaman dulu yang mengajarkan akhlak dan adab, yang mengajarkan budi pekerti dan tata krama. Saya tahu kalian para muhibbin pasti sakit hati dan mungkin terlalu dalam sakitnya gegara Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani menulis tesis, dan tesis itu sudah diterbitkan menjadi buku yang beredar di seluruh Nusantara, bahkan sampai di luar negeri, di mana buku itu isinya membuka rahasia, membuka tabir kepalsuan para habib yang selama ini ditutup-tutupi dengan rapi. Buku yang isinya membantah, mementahkan pengakuan para habib sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakitnya itu terlalu dalam dan menghujam ke dada. Sakitnya tuh di sini. Rasanya tidak bisa disembuhkan kecuali sadar, kecuali mengembalikan kepada Allah, kecuali pasrah bahwa yang benar pasti akan terbongkar. Terimalah dengan penuh keikhlasan, maka akan hilang rasa sakitnya. Khusus kepada para kiai, mohon maaf, saya tidak perlu mengajari sampean berenang seperti bebek berenang. Saya tidak perlu mengajari sopan santun, saya tidak perlu mengajari tata krama. Pasti sampean tahu bagaimana cara menghadapi perbedaan dan bagaimana menyampaikan ketidaksepahaman. Sampean juga tahu cara bagaimana membantah dan bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan. Sampean tahu kalau sebuah tulisan, semuanya siapapun yang menulis pasti tidak sempurna. Tidak ada kitab karangan ulama yang tidak bisa dikritik. Karena kitab karangan ulama itu bukan wahyu. Bukan firman Allah, bukan hadis Rasulullah. Imam Mujtahid saja tulisannya banyak dikritik orang. Apalagi cuma tulisan saya. Anda boleh lihat, searching di Google, betapa saya punya banyak buku-buku yang sudah beredar di Nusantara, di Indonesia, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Silakan, tidak ada tulisan yang sempurna, kritik, tetapi kritiklah dengan data, kritiklah dengan dalil, dan balas dengan tulisan.
menurut sampean, bisa jadi tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu bertentangan dengan keyakinan sampean. Apalagi sampean sudah kena doktrin, masuk ke dalam tulang sungsum. Mestinya sampean membantahnya dengan hujah dan bukti. Tulis dong sanggahan dalam bentuk kitab juga. Tetapi nyatanya sampean para kiai dan para buya, mohon maaf, saya katakan tidak punya adab. Tidak becus membalas tulisan dengan tulisan. Sampean sekarang tidak ada yang bisa membantah tulisan Kiai Haji Imaduddin. Kalau toh ada dari sampean yang menulis bantahan dalam buku khususnya, maka akan langsung dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin dan pasti akan nyungsep. Kenyataannya sampean para kiai dan para buya cuma menyerang personal dan menghina kepribadian orang. Itu menurut tradisi ulama zaman dulu, bukanlah seorang kiai, bukanlah seorang ulama. Zaman dulu kalau ada ulama menulis, syekh menulis, dan tulisannya dianggap tidak sesuai, maka dibalas dengan tulisan. Sampean para kiai, para buya, ternyata hanya mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, dan itu disampaikan di media sosial. Tidak layak diucapkan oleh seorang kiai, seorang buya. Lebih dari itu, sampean cuma bisa memframing dan menuduh yang bukan-bukan. Kalau Mukibul sih masa bodoh, namanya juga budak. Kita biarkan saja apa kata mereka. Para Mukibul memang tidak punya otak dan tidak bisa mikir. Makanya mereka hanya bisa mempersekusi. Bisanya marah-marah, agak sadar sedikit, agak mikir sedikit, cuma membuat tulisan-tulisan, di mana tulisan-tulisan itu kadang tidak nyambung. Yang mestinya tulisan itu disampaikan kepada Ba'alawi, para habib. Tetapi oleh para Mukibul yang bodoh itu, tulisan itu ditimpakan, diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kepada orang-orang yang berjuang meluruskan nasab cinta kepada Rasulullah agar jangan sampai dihinakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah. Mukibul menyerang mereka, menyerang Kiai Imaduddin dan orang-orang yang berjuang, mencintai, berjuang, membetulkan, meluruskan agar jangan sampai dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah itu dihinakan oleh para habib yang ngaku-ngaku itu. Apa contohnya? Contohnya, ketika ada seorang doktor, Sugeng Sugiarto misalnya, menyatakan bahwa Habib Al-Atas terbukti bergenealogi keturunan Yahudi. Lalu apa yang tertulis untuk Habib Al-Atas itu ditulis oleh para Mukibul dengan menyatakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu genealogi keturunan Yahudi. Ada lagi yang kabur itu adalah Taufik Assegaf, ketua RA yang tidak datang karena mencret-mencret. Mestinya Al-Kaburi, Al-Mencreti, Al-Ngumpeti itu
disematkan kepada Habib Taufik Assegaf. Tetapi oleh Mukibul yang tidak punya nalar dan tidak punya kreasi, kata Al-Kaburi itu disematkan kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dilakukan oleh para Mukibul yang tidak bisa mikir, bisanya cuma membalikkan fakta. Mestinya ya, gelar-gelar atau sebutan-sebutan yang mestinya disematkan kepada para kabib, diarahkan, dibalikkan kepada orang-orang yang berjuang meluruskan nasab para kabib. Dah, gitu aja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, wabil khusus kepada para mukibul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.